Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fahmi, sahabat keluarga Indonesia di channel YouTube-nya Bangku Kencan. Apa kabar sobat semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan urusan, selalu semangat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu alat kontrasepsi lagi nih, yaitu implan. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan kesetiaan sobat semua untuk membangun channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini karena berbagi itu adalah kebaikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya karena akan ada video nggak setiap hari sih, tapi akan ada video baru yang sangat sayang bila dilewatkan. Implan. Suara apa tuh? Implan adalah alat kontrasepsi yang fleksibel dan elastis yang diletakkan di bawah kulit lengan atas seseorang wanita. Implan bersifat tidak permanen dan dapat mencegah terjadinya kehamilan hingga 3 tahun. Bagaimana cara kerjanya? Hormon yang terdapat pada implan dilepaskan secara perlahan-lahan dan mengentalkan lendir pada mulut rahim sehingga menghambat pergerakan sperma. Hal ini membuat kemungkinan sperma bertemu sel telur lebih kecil dan tidak terjadi pembuahan. Selain itu, hormon ini juga mengganggu pembentukan lapisan pada dinding rahim atau endometrium, sehingga sel telur yang sudah dibuahi sulit menempel pada dinding rahim dan kehamilan tidak terjadi. Apa saja kelebihan implan ini? Implan sangat efektif untuk mencegah kehamilan, di mana efektivitasnya mencapai 99,95%. Ini berarti dari 10.000 wanita yang menggunakan implan, hanya 5 perempuan yang masih bisa hamil. Implan sangat ekonomis dan praktis. Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Tidak memerlukan pemeriksaan organ reproduksi vagina. Tidak mengganggu produksi dan kualitas ASI, mengurangi nyeri haid dan jumlah darah haid, tidak mengganggu hubungan seksual, menurunkan resiko beberapa penyakit radang panggul, yaitu radang atau infeksi yang terkait dengan organ reproduksi perempuan, seperti radang pada tuba, palopi, rahim, ovarium, leher rahim, atau panggul perempuan. Kalau ada kelebihan, pasti ada kekurangannya dong. Nah, ini dia keterbatasan implan. Mempengaruhi periode haid. Misalnya haid menjadi sedikit atau hanya bercak, haid tidak teratur atau jarang haid. Keterbatasan implan selanjutnya adalah perubahan berat badan. Namun sebenarnya meskipun implan dikatakan dapat mempengaruhi berat badan, hal ini hampir sangat jarang terjadi. Hal ini merupakan kerja dari hormon yang menahan sedikit cairan pada tubuh sehingga akan menambah sedikit berat badan. Untuk masalah berat badan ini bisa diatasi dengan melakukan olahraga rutin sehingga akan membantu pengeluaran cairan dari tubuh. Keterbatasan implan selanjutnya adalah bagi beberapa pengguna akan mengalami sakit kepala, pusing, nyeri payudara, gelisah, dan mual-mual. Selanjutnya, efektivitas implan menurun apabila dipakai sambil menggunakan obat-obatan tuberkulosis atau TBC dan epilepsi. Tidak melindungi terhadap penularan AIDS dan penyakit kelamin atau infeksi menular seksual. Bagaimana cara pemasangan implan? Pertama, tenaga kesehatan terlatih memberikan bius lokal untuk menghindari rasa nyeri. Selanjutnya, implan akan diletakkan di bawah kulit. Proses ini juga tidak perlu dijahit. Waktu pemasangannya juga singkat dan pemasangannya tuh di lengan yang tentu nyaman bagi perempuan. Teraba oleh tangan menandakan bahwa pemasangannya telah dilakukan secara benar. Kalau sudah pasang, ingin dicabut, prosesnya bagaimana? Oke,
Pertama-tama, tenaga kesehatan terlatih akan memberikan bius lokal untuk menghindari rasa nyeri dan mengeluarkan implan dari lengan atas menggunakan alat dan bekasnya cukup dibalut dan tidak perlu dijahit. Kapan waktu terbaik pemasangan implan? Implan dapat dipasang setiap saat selama tidak hamil. Implan dapat dipasang segera setelah bersalin atau keguguran. Oh ya, implan tidak bisa digunakan jika hamil atau diduga hamil, pernah terkena kanker payudara, sedang mengalami serangan sumbatan pembuluh darah, mengalami pendarahan melalui vagina yang tidak diketahui sebabnya, atau sedang mengkonsumsi obat untuk tuberkulosis, infeksi jamur, dan epilepsi. Dalam hal ini, implan bukannya tidak boleh digunakan, hanya saja beberapa obat akan melemahkan kerja implan, sehingga resiko hamil meningkat. Apabila Bunda sedang menggunakan implan dan harus mengkonsumsi obat tersebut, sebaiknya gunakanlah kondom selama pengobatan. Apabila pengobatannya seumur hidup seperti HIV, sebaiknya gunakan KB non-hormonal seperti IUD. Dan terakhir, ini yang paling penting, implan hanya untuk wanita. Pemasangan implan bisa dilakukan di puskesmas atau klinik, praktik dokter, praktik bidan, atau di rumah sakit. Oke, demikianlah penjelasan tentang alat kontrasepsi implan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jika tidak ada pertanyaan, kembali lagi saya kasih tahu, tulis apa saja biar kelihatan rame dan ada kehidupan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya.